Sebelumnya, Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Nikadek Diananda Putri, dan teman saya, Kadek Ayu Puspadewi dan Desak Putu Eva Metayani. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang subbahasan kewirakoprasian yang terdiri dari 1. Pengertian dan fungsi kewirakoprasian, 2. Tipe-tipe kewirakoprasian, 3. Tugas-tugas kewirakoprasian, 4. Prasyarat keberhasilan kewirakoprasian. 1. Pengertian dan fungsi kewirakoprasian. Kewirakoprasian adalah suatu sikap mental positif dalam usaha kooperatif dengan mengambil prakasa inovatif serta keberanian mengambil risiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata, serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Dari definisi tersebut terkandung beberapa unsur yang patut diperhatikan, di antaranya yaitu A. Kewirausahaan koperasi merupakan sikap mental positif dalam berusaha secara kooperatif. Tugas utama kewirakoprasian adalah mengambil prakasa inovatif, artinya berusaha mencari, menemukan, dan memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan bersama. C. Wirakoperasi harus mempunyai keberanian mengambil risiko karena dunia penuh dengan kepastian. D. Kegiatan wirakoperasi harus berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan. Tujuan utama setiap wirakoperasi adalah memenuhi kebutuhan nyata anggota koperasi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. F. Wirakoperasi dalam koperasi dapat dilakukan oleh anggota manajer birokrat yang berperan dalam pembangunan koperasi. Fungsi atau kegiatan wirakoperasi. Jenis kewirakoperasian dibedakan menjadi 3 hal, yaitu kewirakoperasian rutin, arbitrage, dan inovatif. Yang pertama, kewirakoperasian rutin. Kewirakoperasian rutin diarahkan pada kegiatan rutin organisasi usaha koperasi seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi, dan lain-lainnya. Yang kedua, kewirakoperasian arbitrage. Arbitrage di sini dimaksudkan sebagai keputusan yang diambil dari dua kondisi yang berbeda. Tugas utama wirakoperasi dalam hal ini mencari peluang yang menguntungkan dan dua kondisi yang berbeda. Yang ketiga, kewirakoperasian inovatif. Wirakoperasi yang inovatif berarti wirakoperasi yang selalu tidak puas dengan kondisi yang ada. Ia selalu berusaha mencari atau menemukan dan memanfaatkan peluang yang diperoleh. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu yang pertama tipe-tipe kewirakoperasian dan yang kedua yaitu tugas-tugas kewirakoperasian. Tipe-tipe kewirakoperasian dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengawasan pendahulu, di mana pengawasan ini dirancang untuk mengantisipasi penyimpangan standar dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum kegiatan terselesaikan. Pengawasan ini akan efektif bila manajer dapat menemukan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang perubahan yang terjadi atau perkembangan tujuan. Yang kedua yaitu pengawasan kegiatan, di mana suatu aspek dari prosedur harus memenuhi syarat yang ditentukan sebelum kegiatan dilakukan guna menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga yaitu pengawasan umpan balik, di mana pengawasan ini mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Selanjutnya yaitu tugas-tugas kewirakoperasian. Tugas kewirakoperasian adalah menciptakan keunggulan bersaing koperasi dibanding dengan organisasi usaha pesaingnya. Keunggulan tersebut dapat diperoleh melalui yang pertama, mendudukkan koperasi sebagai penguasa yang kuat di pasar. Yang kedua, kemampuan dalam mereduksi biaya transaksi. Yang ketiga yaitu pemanfaatan interlink market. Yang keempat yaitu pemanfaatan trust capital. Yang kelima yaitu pengendalian ketidakpastian. Yang keenam yaitu penciptaan inovasi. Dan yang terakhir yaitu pembangunan manfaat partisipasi.
Prasyarat keberhasilan kewirakoperasian. Koperasi sebagai unit usaha yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan sasaran utama pertumbuhan ekonomi. Perubahan yang meningkatkan produktivitas hanya dapat dilakukan melalui dua jalan, yaitu yang pertama melalui kegiatan inovatif atau penciptaan bangunan baru dan penerapannya. Yang kedua melalui kegiatan peningkatkan kegiatan kerja atau berprestasi lebih banyak dalam satuan waktu kerja tetap atau waktu kerja yang diperpanjang. Tipe inovasi ala Schumpeter tentang kegiatan kerja yang meliputi 1. Pembuatan dan pemapanan produk-produk baru atau mutu produk yang baru. Yang kedua, pembangunan metode produksi baru. Yang ketiga, menciptakan tata laksana produksi baru di bidang industri. Yang keempat, pembuatan prasarana baru. Dan yang kelima, pencarian sumber pembelian baru. Prasyarat keberhasilan kewirakoperasian. Hakikat dari fungsi wirausaha ialah melihat dan menerapkan kemungkinan-kemungkinan baru dalam bidang ekonomi. Fungsi ini disebut dengan fungsi inovatif. Fungsi inovatif dapat dijabarkan dalam berbagai kegiatan kerja meliputi 1. Mengenai keuntungan atau manfaat dari kombinasi-kombinasi baru. 2. Evaluasi keuntungan yang terlangsung dalam kombinasi baru itu. 3. Pembiayaan. 4. Teknologi dan perencanaan pembangunan tempat-tempat produksi. 5. Pengadaan, pendidikan, dan memimpin tenaga kerja. 6. Negosiasi dengan pemerintah, badan, atau resmi yang berwenang. 7. Negosiasi dengan pemasok pelanggan. 3. Faktor penentu keberhasilan inovasi seorang wirausaha. 1. Hak bertindak merupakan kemungkinan dalam kelompok-kelompok yang tidak terlarang yang meliputi berbagai pembatas normatif terhadap tindakan. Di samping peraturan-peraturan hukum abstrak yang dimodifikasikan, juga nilai-nilai sosial budaya, etika, agama, ketentuan-ketentuan konkret, dan peraturan-peraturan pihak pengemban kekuasaan politik. Yang kedua, kemampuan kecenderungan individu atau organisasi untuk meningkatkan kemampuannya sangat tergantung dari rangsangan ekonomis dan harapan untuk dapat menerapkan peningkatkan kemampuannya dalam tindakan-tindakan inovatif yang nyata. 3. Motivasi untuk berprestasi. Motivasi menyebabkan suatu peristiwa mempunyai nilai, baik nilai positif maupun negatif. Segala aspek yang ada kaitan dengan motivasi dalam situasi yang dialami akan mengandung kadar tuntutan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.